Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi kelompok kami. Baik, perkenalkan, nama saya Arsy Akifah Ahmad selaku moderator dan perkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama, Faizur Rahman Imran, Muhammad Ilham Putra Pratama, Mahira Asilmi Mansur, Muhammad Lutfi Hidayat Munir, Ahmad Al-Qadri Hasrar, Ananda Putri Amelia. Baik, adapun beberapa poin yang akan dipaparkan oleh anggota kelompok kami. Untuk poin pertama berjudul "Apa sih itu FET dan bagaimana sejarahnya?" yang akan dibacakan oleh saudara Faizur Rahman. Untuk poin kedua yang berjudul "Konstruksi dari FET" yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Ilham Pratama. Untuk poin ketiga yang berjudul "Bagaimanakah cara kerja dari FET itu?" yang akan dibacakan oleh saudari Mahira Asilmi Mansur. Untuk poin keempat yang berjudul "Apa saja jenis-jenis dari FET?" yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Lutfi Hidayat Munir. Untuk poin kelima yang berjudul "Apa saja sih kelebihan dan kekurangan FET?" yang akan dibacakan oleh saudari Ananda Putri Amelia. Baik, saya akan membacakan materi poin pertama yang berjudul pengertian dan bagaimana sejarah FET. FET atau Field Effect Transistor atau sering disebut dengan transistor efek medan yang mempunyai fungsi yang sama dengan transistor bipolar. Meskipun demikian, antara FET dan transistor bipolar terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Perbedaan utama antara kedua jenis transistor tersebut adalah bahwa dalam transistor bipolar arus output atau IC dikendalikan oleh arus input atau IB. Sedangkan dalam FET arus output atau ID dikendalikan oleh tegangan input atau VGS karena arus input adalah 0, sehingga resistansi input FET sangat besar dalam orde puluhan megaohm. Di samping itu, FET lebih stabil terhadap temperatur dan konstruksinya lebih kecil, serta pembuatannya lebih mudah dari transistor bipolar, sehingga amat bermanfaat untuk pembuatan keping rangkaian terpadu. FET bekerja atas aliran pembawa mayoritas saja, sehingga FET cenderung membangkitkan noise lebih kecil daripada transistor bipolar. Selain dari pengertian dari Field Effect Transistor atau FET, kita juga harus mengetahui penemu dan sejarah dari Field Effect Transistor. Transistor pertama kali ditemukan oleh 3 orang fisikawan yang berasal dari Amerika Serikat pada akhir tahun 1947 adalah transistor jenis bipolar. Mereka adalah John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley. Dengan penemuan tersebut, perangkat-perangkat elektronik yang ada pada saat itu berukuran besar, dapat dirancang dalam kemasan yang lebih kecil, dalam portable, atau dapat dibawa kemana-mana. Ketiga fisikawan tersebut mendapatkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1956 atas penemuan transistor ini. Namun, sebelum ketiga fisikawan Amerika Serikat tersebut menemukan transistor bipolar, seorang fisikawan Jerman yang bernama Julius Edgar sudah mempatenkan transistor jenis Field Effect Transistor di Kanada pada tahun 1925. Tetapi Julius Edgar tidak pernah mempublikasikan hasil penelitiannya, baik dalam tulisan maupun perangkat prototipenya. Pada tahun 1932, seorang inventor Jerman yang bernama Oskar Hale juga mendaftarkan paten yang hampir sama di Eropa. Seiring dengan perkembangannya, transistor pada saat ini telah dirancang berbagai jenis desain dengan fitur aliran arus dan pengendali yang unik. Ada jenis transistor yang berada dalam kondisi off hingga terminal basis diberikan arus listrik untuk dapat merubah menjadi on. Sedangkan ada jenis lain yang berada dalam kondisi on hingga harus diberikan arus listrik pada terminal basis untuk merubahnya menjadi kondisi off. Ada juga transistor yang membutuhkan arus kecil dan tegangan kecil untuk mengaktifkannya. Namun, ada yang hanya memerlukan tegangan untuk mengoperasikannya.
Ada lagi transistor yang memerlukan tegangan positif untuk memicu pengendalinya di terminal basis. Sedangkan ada transistor yang memerlukan tegangan negatif sebagai pemicunya. Berikut adalah fisikawan penemu transistor. Konstruksi field effect transistor atau FET. Berikut adalah gambar konstruksi secara fisik dan simbol JFET. FET atau field effect transistor memiliki 3 terminal, yaitu source, drain, dan gate. Source adalah terminal tempat pembawa muatan mayoritas masuk ke kanal untuk menyediakan arus melalui kanal. Drain adalah terminal arus meninggalkan kanal, sedangkan gate adalah elektroda yang mengontrol konduktansi antara source dan drain. Sinyal inputnya diberikan pada terminal drain, sedangkan substrate atau boule umumnya dihubungkan dengan source. Material pada substrate biasanya netral atau didop sedikit. Umumnya, sinyal input diberikan pada terminal gate. Dalam rangkaian input, terminal gate dan kanal bertindak seolah-olah bagi kapasitor plat sejajar dan konduktivitas kanal dapat diubah oleh tegangan gate terhadap source. Untuk kanal N, tegangan positif pada gate menginduksi muatan negatif pada kanal sehingga ada aliran elektron dari source ke drain. Baik, saya akan menjelaskan cara kerja field effect transistor atau FET. FET mengendalikan aliran elektron atau lubang elektron pada FET kanal P dari sumber ke cerat dengan mengubah besar dan bentuk dari sebuah kanal konduktif yang dibentuk oleh adanya tegangan atau kurangnya tegangan pada FET kanal P yang dikenakan menyeberangi saluran gerbang dan sumber untuk mempermudah penjabaran. Diasumsikan bahwa badan dan sumber disambungkan. Kanal konduktif ini adalah jalur di mana elektron atau lubang mengalir dari sumber ke cerat. Dengan menganggap sebuah peranti salur N moda pemiskinan, sebuah tegangan negatif gerbang ke sumber menyebabkan daerah pemiskinan untuk bertambah lebar dan menghalangi kanal P dari kedua sisi. Mempersempit kanal konduktif jika daerah pemiskinan menutup kanal sepenuhnya. Resistensi kanal dari sumber ke cerat menjadi besar dan FET dimatikan seperti sakelar yang terbuka. Sebaliknya, sebuah tegangan positif gerbang ke sumber menambah lebar kanal dan memungkinkan elektron mengalir dengan mudah. Sekarang menganggap sebuah peranti salur N moda pengayaan. Sebuah tegangan positif gerbang ke sumber dibutuhkan untuk membuat kanal konduktif. Karena ini tidak terdapat secara alami dalam transistor. Tegangan positif menarik elektron bebas pada bagian badan menuju ke gerbang, membuat sebuah kanal konduktif. Tetapi elektron yang cukup harus ditarik ke dekat gerbang untuk melawan ion doping yang ditambahkan ke badan FET. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari field effect transistor atau FET. Yang pertama, kelebihan FET. Kelebihan yang ada pada FET yang pertama, hambatan dalam input sangat besar yaitu sekitar 106 ohm untuk junction FET dan 108 ohm untuk metal oxide semikonduktor FET. Yang kedua, noise-nya kecil karena pembawa muatan pada FET tidak melewati hubungan PN sama sekali. Yang ketiga, densitas FET sangat tinggi sehingga dapat dibentuk rangkaian integrasi lebih padat. Dan yang terakhir, tetap stabil terhadap suhu. Kekurangan yang ada pada FET. Yang pertama, kecepatan switchingnya lebih cepat atau lambat. Dan yang terakhir, tidak mampu menangani daya besar walaupun saat ini sudah ada FET yang mampu bekerja untuk daya besar. Jenis-jenis field effect transistor atau FET. Field effect transistor atau FET memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama ada junction FET atau JFET, yang kedua ada metal oxide semiconduction field effect transistor atau MOSFET. Junction field effect transistor atau JFET. Cara kerja JFET pada prinsipnya seperti keran air yang mengatur aliran air pada pipa. Elektron atau hole akan mengalir dari terminal source ke terminal drain. Arus pada outputnya yaitu arus drain akan sama dengan arus inputnya yaitu arus source. Prinsip kerja tersebut sama dengan prinsip kerja sebuah pipa air di rumah kita dengan asumsi tidak ada kebocoran pada pipa air kita. Besarnya arus listrik tergantung pada tinggi rendahnya tegangan yang diberikan pada terminal gerbangnya atau gate. Fluktuasi tegangan pada terminal gate akan menyebabkan perubahan pada arus listrik yang melalui saluran arus source atau arus drain. Fluktuasi yang kecil dapat menyebabkan variasi yang cukup besar pada arus aliran pembawa muatan yang melalui JFET tersebut. Dengan demikian,
terjadi penguatan pada tegangan sebuah rangkaian elektronika. Junction FET atau sering disingkat dengan JFET memiliki dua tipe berdasarkan tipe bahan semikonduktornya yang digunakan pada saluran atau kanalnya. JFET tipe N-channel atau kanal N terbuat dari bahan semikonduktor tipe N dan P-channel atau kanal P yang terbuat dari semikonduktor tipe P. Kemudian Junction Field Effect Transistor atau JFET. Junction FET terbagi menjadi dua, yaitu JFET kanal P dan JFET kanal N. Pada gambar di atas, gambar sebelah kiri yaitu struktur dari kanal N dan gambar sebelah kanan struktur dari kanal P. JFET kanal N. Saluran atau kanal pada jenis ini terbentuk dari bahan semikonduktor tipe N dengan satu ujungnya adalah source atau S dan satunya lagi adalah drain atau D. Mayoritas pembawa muatan atau carriers pada JFET jenis kanal N ini adalah elektron. Gate atau gerbang pada JFET jenis kanal N ini terdiri dari bahan semikonduktor tipe P. Bagian lain yang terbuat dari semikonduktor tipe P pada JFET kanal N ini adalah bagian yang disebut dengan substrate, yaitu bagian yang membentuk batas di sisi saluran berlawanan gerbang atau G. Tegangan pada terminal gerbang G menghasilkan medan listrik yang memengaruhi aliran pada pembawa muatan yang melalui saluran tersebut. Semakin negatifnya FG, semakin sempit pula salurannya, yang akhirnya mengakibatkan semakin kecil arus pada outputnya. Kemudian JFET kanal P. Saluran pada JFET jenis kanal P terbuat dari semikonduktor tipe P. Mayoritas pembawa muatannya adalah hole. Bagian gate atau gerbang G dan substrate-nya terbuat dari bahan semikonduktor tipe N. Di JFET kanal P, semakin positifnya FG, semakin sempit pula salurannya yang akhirnya mengakibatkan semakin kecilnya arus pada output JFET. Dari simbolnya, kita dapat mengetahui mana yang JFET kanal N dan JFET kanal P. Anak panah pada simbol JFET kanal N adalah menghadap ke dalam, sedangkan anak panah pada simbol JFET kanal P menghadap keluar. Baiklah, materi yang terakhir, metal oxide semiconduction field effect transistor atau MOSFET. Seperti halnya JFET, saluran pada MOSFET juga dapat berupa semikonduktor tipe N atau tipe P. Terminal atau elektroda gerbangnya adalah sepotong logam yang permukaannya dioksidasi. Lapisan oksidasi ini berfungsi untuk menghambat hubungan listrik antara terminal gerbang dengan salurannya. Oleh karena itu, MOSFET sering juga disebut dengan nama insulated gate atau FET. Karena lapisan oksidasi ini bertindak sebagai dielektrik, maka pada dasarnya tidak akan terjadi aliran arus antara gerbang dan saluran. Dengan demikian, impedansi input pada MOSFET menjadi sangat tinggi dan jauh melebihi impedansi input pada JFET. Pada beberapa jenis MOSFET, impedansi dapat mencapai triliunan ohm, 10⁻12 ohm. Dalam bahasa Indonesia, MOSFET disebut juga dengan transistor efek medan semikonduktor logam oksida. Salah kelemahan pada MOSFET adalah tipisnya lapisan oksidasi sehingga sangat rentan rusak karena adanya pembuangan elektrostatik atau elektrostatik discrete. Seperti yang disebut sebelumnya bahwa MOSFET pada dasarnya terdiri dari dua tipe, yaitu MOSFET tipe N dan MOSFET tipe P. Terdapat pada gambar MOSFET terbagi dua, yaitu MOSFET tipe N dan MOSFET tipe P. MOSFET tipe N biasanya disebut dengan N-MOSFET atau NMOS. Berikut di bawah ini adalah bentuk, struktur, dan simbol MOSFET tipe N. Yang kedua, MOSFET tipe P atau biasanya disebut dengan P-MOSFET atau PMOS. Di bawah ini adalah bentuk, struktur, dan simbol MOSFET tipe P. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari setan. Kita hanya korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.